Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kinanti Putri Andini dengan NIM 0539581192 dari Universitas Terbuka Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas 3 perencanaan program komunikasi tentang kampanye aksi dengan tema kampanye pencegahan terjadinya hoaks dan upaya edukasi literasi informasi di kalangan masyarakat. Bab pertama, pendahuluan dengan menguraikan alasan mengapa kampanye anti hoaks ini diperlukan. Bab ini terdiri atas beberapa hal. Yang pertama yaitu latar belakang. Tingginya penyebaran berita palsu di media sosial menunjukkan rendahnya literasi informasi. Yang kedua, identifikasi masalah. Masyarakat mudah terpengaruh tanpa adanya verifikasi lebih lanjut. Yang ketiga, rumusan masalah. Bagaimana peningkatan kampanye masyarakat dapat membantu dalam memeriksa kebenaran informasi. Terus tuh yang keempat, tujuan dari program yaitu meningkatkan literasi informasi serta meminimalisir penyebaran hoaks. Yang terakhir tentang manfaat program. Manfaatnya yaitu mencerdaskan masyarakat, yang kedua mengurangi bias informasi, dan yang terakhir membangun kebiasaan verifikasi. Sedangkan pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Dasar teori yang relevan dengan komunikasi digital terbagi atas 3, yakni yang pertama, teori komunikasi yang digunakan dapat menggunakan literasi media, spiral keheningan, agenda setting, bahkan komunikasi persuasif. Yang kedua, mengenai penelitian terdahulu. Studi tentang dampak hoaks dan efektivitas kampanye edukasi berupa kerangka pemikiran, alur dari fenomena hoaks, teori komunikasi, dengan dilanjutkan strategi kampanye perubahan perilaku verifikasi. Yang ketiga, hipotesis bersifat opsional, yakni edukasi berulang mengenai peningkatan kemampuan cek fakta. Pada bab 3, mengenai metode perencanaan program komunikasi. Cara dalam menyusun program berdasarkan riset awal. Terdapat beberapa cara, yaitu metode penyimpulan data melalui survei, wawancara, analisis konten hoaks di media sosial. Yang kedua, dengan melakukan analisis situasi dengan menggunakan SWOT mengenai literasi informasi masyarakat. Yang ketiga, khalayak sasaran. Khalayak sasarannya dapat dimulai dari remaja, orang tua, pengguna aktif media sosial dengan tujuan komunikasi, yaitu mengubah pola komunikasi informasi ke arah yang lebih kritis. Strategi pesan dan media terbagi atas 2, yaitu pesan edukasi, etika digital, ajakan cek fakta, dan yang kedua sasarannya pada media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, seminar daring, bahkan modul cek fakta. Yang terakhir, berkenaan dengan rancangan program utama, dapat melakukan workshop cek fakta, kampanye tagar, serta membuat konten edukasi. Pada bab 4, yaitu perencanaan aksi program atau action plan, dengan deskripsi program yaitu kampanye edukasi publik dengan cara memverifikasi informasi. Yang kedua, rincian kegiatan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pelatihan cek fakta, produksi konten anti hoaks, tantangan 1 hari tanpa sharing sebelum verifikasi, atau dengan melakukan kolaborasi dengan komunitas digital dan sekolah. Terus yang ketiga, media atau produk komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan video edukasi, poster digital, bahkan dapat menggunakan media podcast. Selanjutnya, struktur tim dapat dimulai dari ketua program, tim riset, tim konten, tim publikasi, serta tim event. Anggaran program dapat dilakukan dengan merincikan biaya produksi dari kampanye. Yang terakhir, indikator keberhasilan yaitu peningkatan pengetahuan peserta, jumlah konten yang diproduksi, serta penurunan penyebaran hoaks di lingkungan sasaran. Yang terakhir yaitu bab 5, penutupan dan evaluasi. Cara dalam mengukur keberhasilan kampanye dibagi atas beberapa
hal berikut. Yang pertama, evaluasi proses dengan meninjau kesesuaian jadwal dengan rencana. Yang kedua, evaluasi output dengan memperhatikan data kuantitatif dan kualitatif konten serta kegiatan. Yang ketiga, evaluasi output, efektivitas edukasi, apakah audiens berubah lebih kritis atau tidak. Yang keempat, instrumen evaluasi dapat dilakukan dengan survei, post-test, wawancara, analisis insight media yang dapat disimpulkan pada dampak dan manfaat kampanye. Dan yang terakhir, rekomendasi pembangunan program ke sekolah-sekolah atau komunitas yang lebih luas. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.